Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofa, PPG BK dari Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik 5 mata kuliah Filosofi Pendidikan. Di mana pada topik 5 ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Bagaimana pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan bagaimana memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21, saya akan bahas satu persatu. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik memiliki makna bahwa dalam menyelenggarakan pembelajaran atau layanan BK khususnya, hendaknya seorang konselor atau guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan masalah, kendala yang dialami, serta memberikan keleluasaan untuk mencari solusinya baik dari dalam diri peserta didik maupun dibantu oleh konselor. Di sini bagaimana kita akan merencanakan atau memberikan solusi terhadap peserta didik. Kita mencoba untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor atau mengemukakan secara menyeluruh terkait permasalahan yang dialaminya. Terus bagaimana peserta pendidikan yang memerdekakan kepada peserta didik? Menjadi pendidik menghargai terhadap peserta didik. Kita berhak memberikan kebahagiaan kepada mereka, bukanlah memberikan ancaman kepada mereka, sehingga peserta didik merasa dirinya memiliki ruang untuk mengeksplor, ruang untuk mengemukakan masalah, ruang untuk dia berkeluh kesah terhadap hal-hal yang menjadi kendala dalam proses perkembangannya. Pendidik tidak boleh egois terhadap keinginan pribadi pendidik. Kita tidak boleh menuntut terlalu berlebihan kepada peserta didik sehingga peserta didik merasakan tidak ada kenyamanan atau ada hal-hal yang akan dibungkam atau malu untuk diutarakan, atau bahkan hanya berdiam. Mereka tidak mampu untuk mengemukakan apa yang mereka rasakan. Terus menuntun terhadap kodrat anak yang selalu merefleksikan pembelajaran atau layanan BK yang kita berikan. Jadi kita sebagai guru harus menuntun terhadap peserta didik untuk membantu tumbuh kembangnya peserta didik sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka miliki, kodrat apa yang mereka miliki, minat apa yang mereka miliki, sehingga mereka menemukan jati diri atau bakat, minat, atau potensi diri yang peserta didik miliki. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik ini manfaatnya menjadikan pendidikan atau layanan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga apa yang mereka butuhkan, peserta didik butuhkan, hal itu dapat mereka terima, hal itu dapat mereka rasakan. Inilah yang saya butuhkan sebenarnya. Terus menyalurkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan kodratnya. Hal ini berkaitan dengan guru BK, di mana guru BK harus membantu peserta didik untuk menemukan atau menyalurkan minat bakat yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Terus proses pembelajaran itu yang mereka rasakan lebih menyenangkan, bahkan mereka lebih suka terhadap metode atau cara yang kita berikan dengan kita memahami peserta didik.
Apa implementasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Yang pertama, pemanfaatan teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas layanan pembelajaran. Seiring berjalannya perkembangan teknologi yang begitu cepat, kita dapat mengambil fungsi baik dari teknologi yang ada, sehingga kita dapat mempermudah mereka untuk memahami atau menemukan apa yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan. Terus yang berikutnya memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya pada pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Di sini peserta didik tidak hanya mendapatkan pembelajaran atau layanan atau ilmu yang kita miliki hanya di ruang kelas, mereka bisa mencari di luar atau pengalaman mereka sehingga mereka dapat mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya. Terus yang terakhir memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dan mengemukakan pendapatnya. Jadi dalam proses pembelajaran atau layanan yang akan kita berikan mereka mampu mengekspresikan, mampu mengeksploitasi terhadap apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya, pengetahuan apa yang mereka dapatkan, baik dari pengetahuan pengalaman atau pengetahuan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.